salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Walan yadinka Rasulullahi jahuka bihi dhil karimu tajalla bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya nafsu la taqnati min zallatin 'azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi waj'al raja'i ghaira mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghaira kharimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Puji syukur Allah di mana alhamdulillah telah kita buka pengajian kita yang mungkin minggu depan kita insyaallah akan mengadakan tawakufan untuk menyambut daripada kedatangan bulan yang sangat mulia Sayyidul Syuhur Syahr Ramadan. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan keimanan dan insyaallah kita bisa melaksanakan daripada perintah Allah as-siyam fi syahri Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan kepada Allah kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan daripada siyam Ramadan dengan keimanan ketakwaan kepada Allah, dan insyaallah kita menghasilkan daripada janji Allah la'allakum tattaqun insyaallah. Dan insyaallah hari ini juga saya mungkin mohon maaf mungkin saya tidak bisa untuk salat Isya berjamaah karena memang teman saya tadi keluarganya ada meninggal, ya, sehingga kita buru-buru akan bertakziah ke tempat beliau. Jadi jam 7:05 saya akan mencoba mengakhiri dan insyaallah kita akan tawakufan untuk minggu yang akan datang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dar amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah kita akan melanjutkan daripada pembacaan kitab kita 1 2 3 4 5 6 ya, dari bawah halaman 78. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada ayyadkhil jannah bighairi hisab. Man arada ayyadkhil jannata, barang siapa yang menginginkan masuk surga. Inilah cita-cita kita. Kita bermohon sama Allah, Allah redha atas segala amal yang kita lakukan, dan keridhaan ini semoga suatu wasilah kita untuk bisa masuk surga. Man arada yadkhil jannata bighairi hisab. Man arada, barang siapa yang menginginkan ayyudkhila, masuk, ayyadkhula jannah, untuk kita masuk kepada al-jannah, kepada surga, bighairi hisab, tanpa ada satu hisab. Ya, hisab itu nanti ketika di mahsyar semua dikumpulkan akan ada yaumul hisab. Ya. Falyatub ilallahi taubatan nasuha. Kunci kita untuk mendapatkan daripada surga yang Allah nanti berikan kepada hamba-hambanya adalah mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Qala al-Qushairi,
Berkata Imam Qushairi, at-taubah awwalu manzilin minal salikin. Nah dia, taubat itu merupakan awwalu manzil, langkah pertama min manazil salikin, daripada langkah-langkah orang-orang yang salikin, orang-orang yang selalu dekat kepada Allah. Artinya salikin orang yang berjalan untuk menuju ridha Allah. Jadi apabila kita menginginkan daripada langkah-langkah yang akan bisa mengantarkan ke surga, banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya katakan sekali lagi, tobat yang pertama kita dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita berniat, lihat, tobat itu tidak hanya sebatas lisan yang kita ucapkan, tapi ada niat dalam diri kita. Ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kekuatan kepadaku untuk tidak terulang satu kesalahan dalam kejadian yang sama. Ya, kita tobat nasuha itu ada azam, ada niatan kita untuk tidak mengulang dalam hal yang sama. Tapi pertama kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu niat. Jangan sudah bahasanya salah, besok salah lagi, istighfar lagi, tidak. Itu bukan nasuha. Bahasa kasarnya adalah tobat sambal. Hari ini kepedesan, dia merasa gagapan, minum, setelah hilang mencoba lagi untuk makan yang pedas, tidak. Ya, tobat dan nasuha. Pertama, lisan kita mengucapkan astagfirullah, ya Allah, aku dalam posisi salah, aku dalam posisi banyak dosa. Lalu kita niatkan, ya Allah berikan aku, minta sama Allah kekuatan, karena kekuatan itu datangnya dari Allah. Kita bermunajat, ya Allah Engkau berikan kepadaku satu kekuatan lahir batin, agar aku mampu menghindarkan dosa yang pernah aku lakukan. Ya. Jadi dikatakan at-taubatu awwalu manzil min manazil salikin. Jadi tobat merupakan langkah pertama daripada langkah-langkah orang-orang yang salikin, yang akan menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awwalu maqamin, kedudukan pertama min maqam talibin, daripada maqam-maqam at-talibin. Talibin itu orang yang selalu mengharap ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mendapatkan ridha dari rahmat Allah kalau kita banyak dosa? Jadi maqam yang pertama kita untuk menuju daripada talibin, pengharapan, ya, orang-orang mengharap ridha dan rahmat Allah itu dengan cara bertobat. Qala ahlul ma'rifah, berkata ahlul ma'rifah, ighsilu arba'an, cucilah 4 perkara, bi arba'in, dengan 4 perkara. Jadi cucilah 4 perkara dengan perkara, artinya hilangkan sesuatu yang ada dalam 4 perkara dengan 4 perkara berikutnya. Wujuhakum bi ma'i ayunikum, wajah kamu dengan air mata. Apa sih maksudnya wajah dengan air mata? Tadi, ya. Jadi kita banyak merenungkan diri kita tentang masalah dosa yang kita lakukan, dan kita disunahkan, innallaha yuhibbul mulihin. Allah cinta kepada orang-orang yang ketika berdoa dia meneteskan air mata. Cucilah wajah kita bima'i a'yunikum, dengan air mata kita. Arti kita merasa berdosa, ya. Qaswatul qalbi, hati yang sangat tertutup apabila seseorang nggak pernah nangis daripada dosa yang pernah dilakukannya. Dianggap dosa itu hal yang biasa. Naudzubillah. Karena orang-orang yang kalau sudah diberikan latiful qalbi, kelemahan dalam hati, ketika dia berbuat dosa, dia akan meneteskan air matanya. Allah, ya Rabb, saya baru berbuat dosa, saya baru ngatain orang, saya baru mencubit orang, saya baru mencaci orang. Dia akan menangis dengan dosa yang dilakukannya. Jadi cucilah 4 perkara dengan 4 perkara. Pertama, cuci wajah kita dengan apa? Bima'i a'yunikum, dengan air mata kita. Teteskan air mata kita, teteskan wajah kita dengan air mata. Artinya menyesali daripada apa yang kita lakukan, daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, wa alsinatukum bidzikri khaliqikum. Cuci lisan kita dengan berzikir kepada Khalik, sang pencipta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cuci lidah kita, jangan kita suka ngatain orang, jangan kita suka mencaci orang, jangan kita suka menghasut orang. Bagaimana kita mencuci lisan kita? Bidzikri khaliqikum, dengan berzikir kepada Tuhanmu, sang pencipta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya katakan bahwa zikir terbagi 2, zikir bil lisan, zikir bil qalbi, ya. Tapi kita utamakan kalau belum mampu kepada qalbi, dengan lisan. Tadi baca subhanallah, 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 apa yang kita mampu. Apalagi sekarang ini merupakan satu hal yang sangat mulia yang Allah berikan kepada kekasihnya baginda Rasul. Banyak kita bersalawat kepada baginda Rasul, ya. Alsinatikum, lisan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh menganjurkan, jangan lepas kita membaca Al-Qur'an. Karena afdhaludz dzikri tilawatil Qur'an. Sebagus-bagusnya zikir adalah kita membaca Quran. 1 ayat nggak apa-apa,
saya sangat mengharapkan jangan tinggalkan 24 jam yang Allah berikan sama kita dalam kehidupan kita untuk kita baca Quran. Jangan lepas 24 jam yang merupakan anugerah dari Allah kita untuk bisa hidup, bisa bernapas, bisa melihat, bisa apapun. Gunakan dalam 24 jam 1 menit, 2 menit kita untuk berzikir dengan membaca Al-Quran. Ya. Wa qulubikum bi khasyati rabbikum. Cuci hati kita dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya konsentrasi ketika kita dalam sholat, kita dalam beribadah tentang puasa. Khusyuk kita, khasyatillah, kita takut kepada Allah. Jadi yang namanya sholat bukan hanya sekedar gerakan-gerakan, tapi kita khasyatillah, kita takut kalau kita enggak sholat, kita merasa gemetar badan kita. Ya Allah, ya Rabb, aku diberikan kesehatan, aku diberikan kesempatan. Kenapa aku enggak bisa beribadah kepadamu ya Allah? Ya, jadi ketika kita beribadah, khasyati rabbikum, kita takut diri kita. Yang kedua, ketika dalam keadaan berpuasa nanti, takut nih kita sama Allah. Jangan main-main untuk masalah puasa. Puasa itu bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga hati kita. Jangan sampai hati kita punya sifat hasud. Jangan sampai hati kita punya sifat sombong. Jaga hati kita. Dengan apa? Khasyati rabbikum, takut sama Allah. Ya. Yang berikutnya, wadzunubikum bitaubah ila maulakum. Cucilah dosa-dosa kamu. Ya, kesalahan kita yang saya katakan tadi, manusia tidak lepas daripada dosa. Mata kita mungkin memandang sesuatu yang sifatnya menimbulkan maksiat. Lisan kita juga ngatain-ngatain orang yang nantinya akan menyakiti orang lain. Tangan kita mungkin mukul orang lain atau hal yang lain yang nantinya timbul yang namanya dosa. Cuci dosa kita bitaubati ila maulakum, dengan bertaubat kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci kita untuk mendapatkan yang namanya surga. Faliyatub, maka bertaubatlah ilallahi taubatan nasuha. Kunci surga adalah dengan taubat. Allah nyatakan wasari'u ila maghfiratikum wa jannatin 'alas samawah. Buru-buru kita cari maghfirah Allah, pengampunan Allah. Kalau itu kita dapatkan, wa jannatin, itu surga. Maghfirah bergandengan dengan kalimat surga. Ya. Wa tasil asyarah, yang ke-19, man arada yakuna ghaniyan, barang siapa yang pengen kaya, ya, pengen kaya, faliyakun radiyan, maka ridha, ikhlas, bima qassama lahu Allah wa li ghairihi minal mali wal jahi wa ghairi dzalik. Jadi kalau kita ingin kaya, terutama tentang kaya hati, ya, orang tuh banyak dikatakan kaya itu kaya harta. Belum tentu orang banyak kaya harta itu dia akan kaya dengan hatinya. Karena banyak orang-orang kaya itu stres. Ujung-ujung stres akhirnya stroke. Kalau sudah stroke, boro-boro bisa menikmati apa yang dimiliki. Kalau sudah stroke, tidak bisa bergerak semua, kekayaan apapun juga nggak bisa dinikmati. Mau makan enak nggak bisa, mau naik mobil kakinya sakit. Kalau kita kan nikmat, kalau hati kita insya Allah gembira, dalam keadaan senang, ya insya Allah apapun yang kita dapatkan itu dalam keadaan penuh kenikmatan. Jadi man arada yakuna ghaniyan, barang siapa ingin kaya, faliyakun radiyan, maka redha bima qassama lahullahu, atas segala anugerah yang Allah berikan, atas segala qassama yang Allah kasih, yang Allah sudah atur. Ya, ingat, kita nggak usah maruk, kalau kata bahasa Betawi maruk, ya, serakah. Karena Allah katakan innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu. Lihat kuncinya nih. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu. Allah telah membeberkan, telah menebarkan akan rezekinya kepada hamba-hambanya, wa yaqdiru lahu, tapi Allah sudah menentukan. Sehebat apapun kita oh ada proyek miliaran, kalau Allah belum menentukan nggak akan terjadi. Atau kita akan mendapatkan keuntungan ratusan juta, tapi Allah menyatakan tidak akan terjadi 100 juta, mungkin 10 juta. Redha kita, harus ikhlas. Bima qassama lahullahu, dengan apa yang Allah telah beri kepadanya. Wa li ghairihi, dan juga selainnya minal mal. Jadi harta yang kita miliki, apabila mungkin saya katakan kita dalam proyek akan menghasilkan 10 juta, tapi ternyata ketika sudah kontrak akan terjadi pengurangan bla 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 sehingga menghasilkan 3 juta. Ikhlas. Alhamdulillah ya Allah, proyek ini masih bisa menghasilkan aku untuk mendapatkan keuntungan. Waljah, tahta. Biasa orang suka lupa ketika ada tahta sewenang-wenang, sembarangan, ya, tidak memikirkan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dicopot, nangis dia, ya, dia akan nangis. Ya Allah, kenapa sih baru 2 bulan kok dicopot ini jabatan? Salah saya apa?
introspeksi, mungkin Allah telah memberikan yang terbaik. Kalau kamu terus berkuasa, kamu akan ada kekhilafan, kamu korupsi, ujung-ujungnya akan masuk penjara. Bersyukur kepada Allah ketika memang suatu saat dapat jabatan, terus dalam belum jabatan pada masanya berakhir sudah dilepas, sudah memang harus dimutasi. Bersyukur kita sama Allah. Mungkin ada hal yang terbaik yang kita dapatkan yang belum kita ketahui. Kalau dia terus sampai akhir jabatan, kondisi dalam khilaf, melakukan yang namanya sesuatu yang negatif, ketika masa jabatan habis, terus ada pengkoreksian, ya, dari hasil kerjanya ternyata ada hal yang tidak baik, ujung-ujungnya nanti entah masuk penjara, entah apa. Ya, kita harus bersyukur minal mal wal jah wa ghairi dzalik, dari hal yang lainnya. Yang berikutnya, qala Abdul Wahid Ibn Zaid, ar-ridha babullahil a'zam. Ridha merupakan pintunya Allah yang sangat mulia. Kalau orang ridha berarti dia telah membuka pintu Allah yang sangat agung. Wa jannati dunya, surganya dunia telah didapatkan. Jadi kalau orang ridha, apapun yang didapatkan dia enak, makan juga enak, ya. Bahasanya apa, dengan keluarga tenang, enggak diuber-uber kalau dia ridha dengan pemberian Allah. Saya baru dapat cerita kemarin, ya mohon maaf, satu cerita waktu lagi saya ke Rimpak, ya. Saya punya kakak Kaji Memu, dilepaskan yang namanya dunia, dia ikhlas sama Allah, dia berzikir, dia taqarrub ilallah. Tapi subhanallah, taharis bin Ni'mah, kata beliau, saya setiap minggu melaksanakan salawat mubarik, itu mengumpulkan daripada warga setempat, itu tidak lepas untuk masalah hal-hal yang terkait konsumsi, apa semua 3 juta. Berarti dalam 1 bulan 12 juta. Sementara gaji kita yang bekerja belum tentu bisa menghasilkan tersebut. Ridha, apa yang didapatkan ya dinikmati. Pada hari itu nggak bisa makan opor, ya makan apa yang bisa dinikmati, makan tempe apa yang dinikmati. Yang penting tidak lepas dia untuk tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keikhlasan yang dimiliki oleh seorang hamba. Akhirnya Allah ganti dengan sesuatu yang sangat mulia. Karena Allah di sini katakan, jadi berkata Abdul Wahid bin Zaid, ar-ridha babullahil a'zam. Orang kalau sudah mendapatkan ridha dalam hatinya, dia bisa membuka pintu Allah yang sangat mulia, ya. Wa jannatud dunya, dia akan mendapatkan surganya dunia. Surga sesuatu yang tidak bisa tergambarkan oleh yang namanya hati, tidak bisa dipandang oleh mata. Tapi di sini digambarkan ar-ridha jannatul dunya, surga dunia sudah didapatkannya. Wal 'ashruna man arada yakuna mallahi faqihan falyakun khashi'an. Ya. Barang siapa menginginkan orang yang faqih, ahli dalam ilmu fikih, ahli ibadah, ahli pun juga, falyakun khashi'an, khusyuk fi umuri dinihi, dalam masalah agamanya, ai munqadan fiha lil haqqi qabilan lahu min qailin kana. Jadi orang yang kalau ingin menjadi orang yang faqih, orang cerdas, khusyuk. Khusyuk apa maksudnya sih? Khusyuk ketika memang ada sesuatu yang memang suatu kebenaran, dia memberikan satu ketaatan. Jadi jangan ketika memang dengarkan ayo kita salat itu begini-gini, hanya sekedar dia mendengarkan, tidak khusyuk untuk bagaimana bisa mempraktekkan. Di sini khusyuk fi umuri dinihi, masalah agamanya. Jadi kalau suatu contoh kalian masih terutama anak-anak pelajar, ketika ada guru kalian menerangkan tentang masalah salat, bagaimana fadilah salat, bagaimana tentang keistimewaan salat, khusyuk, dengarkan dengan baik dengan masalah-masalah agama, karena insya Allah kamu akan jadi orang faqih. Faqih itu orang pintar, orang cerdas. Orang yang cerdas itu bukan orang yang memiliki jabatan sederet mungkin daripada jabatan dunia, bukan. Orang yang pintar adalah orang yang memahami tentang masalah agama dan dia bisa mempraktekkan, mengamalkan dalam hal agama yang dimilikinya. Itulah orang yang pintar. Jadi orang yang pintar, mohon maaf, kenapa ketika Rasulullah lahir itu zaman jahiliyah. Padahal orangnya pintar-pintar. Siapa yang tidak kenal kepada Abdurrahman bin Auf, ahli ekonomi, orang kaya. Siapa yang tidak mengenal Utsman bin Affan sebelum masuk Islam, itu adalah orang kaya dan banyak sekali. Ya. Abu Lahab namanya dan Abdul Hakim, orang ahli hukum, pintar semuanya, orang-orang Quraisy pada saat itu. Kenapa dikatakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan? Karena mereka tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bangga dengan anak kita dengan bahasa titel dunia dengan begitu panjang, tapi mereka tidak bisa membaca Al-Qur'an. Mereka tidak bisa untuk menyolati orang tuanya ketika dalam keadaan sudah terbaring sebagai seorang mayit. Itu rugi dia. Jadi orang yang pintar dikatakan khasyian fi din, orang yang paham kepada agama.
Ya, tapi saya tidak bisa menyatakan kamu nggak usah belajar tidak. Kejar cita-cita kalian, tapi basic kalian harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diperhatikan ya. Di sini katakan munqadan fiha al-haqqi qabilan lahu min ayyi qa'ilin kana. Dan kamu terima, yang saya katakan sekali lagi, orang yang pintar, orang yang bisa langsung khusyuk, bisa memahami ketika ada seseorang mengajarkan tentang agama. Jangan bilang, wah orang mabuk ngajarin agama, dia sendiri nggak sholat. Jangan, ya, jangan. Di sini qabilan mi ayyi qa'ilin kana. Terima orang yang mengucapkan siapapun mereka. Jadi ketika kalian mendapatkan satu kebaikan dari seseorang, jangan lihatin orangnya. Qabilan, kamu akan pandai. Karena banyak di antara mereka kalau cerita agama mungkin lebih paham daripada kita, tapi dia belum mendapatkan hidayat, belum mendapatkan taufik untuk melakukan sebuah kebaikan. Ya, jangan suka mencaci orang, nyuruh sholat, nyuruh puasa, lo sendiri nggak puasa, lo sendiri sholat, so ngajarin, nggak apa-apa. Jadi orang yang pintar, orang yang selalu mendengarkan tentang masalah kebaikan dalam masalah urusan agama. Jadi munqadan, ikuti fiha lil haqqi, munqadan itu ikutin, ya, taatin. Fiha dalam masalah agama kepada siapa? Lil haqqi, akan sebuah kebenaran. Qabilan, yang kedua qabilan, menerima daripada min ayyi qailin kana, dari manapun orang itu mengucap atau siapapun juga mengucap. Itulah orang yang pintar. Jadi orang yang pintar, orang yang selalu bisa mendengarkan nasihat agama siapapun yang mengucapkannya. Itu orang yang pintar. Yang berikutnya wal hadir ashrin arada yakuna hakiman falyakun aliman. Barang siapa yang ingin menjadi orang bijaksana. Kita pengen jadi orang bijaksana ya. Apa kuncinya? Falyakun aliman. Jadilah kamu orang yang alim, orang yang punya ilmu. Orang bodoh nggak bisa tuh bikin bijaksana, yang ada emosi. Apa sih bijaksana? Orang bijaksana itu orang yang berpikir kepada secara positif thinking. Ya. Jadi apabila ada satu kesalahan, mungkin insya Allah kalian menjadi orang-orang yang Allah akan derajat, entah itu seorang pejabat, seorang konglomerat. Apabila ada satu kesalahan dari anak-anak buah yang ada, kita nggak langsung mencaci, ini salah, kamu nggak bisa gini, nggak. Orang bijaksana itu orang yang selalu di mana letak kesalahannya, sehingga itu orang itu bisa melihat, oh ternyata kesalahan ini kesalahan yang tidak disengaja, oh ternyata kesalahan ini bukan pribadinya, dari orang lain. Bisa bagaimana kita bisa mengetahui tentang hal kebijaksanaan dari ilmu yang kita pahami. Beruntunglah orang-orang yang punya ilmu. Karena orang yang punya ilmu akan ada benih dalam hatinya sifat bijaksana. Ya. Karena banyak di antara mungkin para konglomerat, para pejabat dengan semena-mena, jangan macam-macam kamu. Saya ini adalah atasan kamu, jangan macam-macam kamu. Saya adalah orang kaya. Dia tidak bijaksana, menyatakan orang yang salah tetap salah. Tapi kalau orang bijaksana tidak, dicari kesalahannya. Kenapa dia bisa salah? Oh, karena dia mungkin belum paham. Oh, karena dia mungkin ada suatu kelalaian, keteledoran dia bijaksana. Bagaimana bisa menimbulkan rasa bijaksana? Karena ilmu yang dimilikinya. Jadi man arada yakuna hakiman falyakun aliman. Jadilah orang alim, ya. Ruya annahu, bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man ghada, barang siapa yang pagi-pagi, au roha, pada waktu roha istirahat, wa huwa fi ta'alimi dini fa huwa fil jannah. Ini kebanyakan subhanallah kalau kita lihat para habaib, duduknya para habib itu ilmu. Ya, nanti insyaallah di Kuitang besok, kalau nggak salah minggu besok ini adalah penutupan. Biasanya sore-sore suka ada roha, suka berdengar kata-kata roha ya. Rohanya para habaib itu, para alim itu, mereka nggak ngobrol seperti kita. Mereka baca kitab, ya, terus diterangin. Rohanya mereka seperti itu. Ya. Jadi man ghada au roha, dalam keadaan istirahat. Tapi apa? Fi ta'limi dini. Mereka belajar tentang masalah ilmu. Fa huwa fil jannah. Duduknya mereka di majlis ta'lim itulah seakan-akan mereka duduk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadir ya tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan di Kuitang, dimanapun juga. Karena kenapa? Duduknya kita dengan para ulama, duduknya kita seakan-akan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi roha itu dalam posisi duduk tapi santai ya, sambil mendengarkan daripada para ulama, mereka memberikan ilmu kepada kita. Pernah dengar kalau misalnya mungkin yang dekat dengan istilah-istilah para habaib itu kita roha. Itu adalah orang yang sedang menuntut ilmu. Teruskan saja
Wathani asyrun man arada yakuna saliman minan nas, orang yang akan selamat daripada manusia. Kalau kamu ingin selamat dari manusia, ingat, kita pengen selamat, kita nggak mau dibenci orang, kita nggak mau dicaci maki orang lain. Bagaimana kuncinya? Min syururihim, kita akan selamat dari manusia, dari kejelekan mereka. Fala yudhkaru ahad minhum illa bi khair, nggak usah kita ngomong orang kecuali kebaikannya. Artinya nggak usah ngejelek-jelekin orang. Ya, kalau kita ingin selamat diri kita, nggak usah kita ngatain orang, ini orang suruh ngaji, nggak mau ngaji juga, kupingnya budek apa ini, nggak usah. Ya, cukup kita mengajarkan, yuk ikut ngaji yuk. Ketika dia ngomong, ya ntar deh, lo jalan dulu ntar gue nyusul. Jangan kita bilang, lo nyusul juga enggak lo. Ya, nggak usah. Cukup kita mengantarkan sebuah kebaikan sama orang lain. Jadi ketika kita ketemu sama mereka, dia juga masih belum ngaji, nggak usah kita mencaci orang lain. Kita cukup kok, ya Allah, alhamdulillah kau berikan kemampuan pada diriku untuk bisa ngaji. Walaupun tadi kita mengajak kepada orang lain belum bisa untuk mengaji, ya. Illa bi khairin wa ta'biru fiha fi nafsihi min ayyi syai'in khala min ayyi syai'in khuliqat. Jadi kita nggak usah menyebutkan orang lain dalam sebuah kejelekan, tapi cukup dengan sebuah kebaikan. Waliya'tabira fiha, jadikan kita itibar untuk mereka. Ya, jadikan kita contoh untuk mereka. Jadi kalau kita cukup ngaji, besok jangan kita ngaji, setelah ngaji besok lagi kita nggak ngaji, jadi ngomong, lu kemarin doang ngaji. Jangan kita jadi bumerang atas diri kita sendiri. Istiqomah kalau ngajak orang, kita juga harus istiqomah dengan apa yang kita lakukan. Kita ngajak hari ini, besok dalam acara ngaji kita nggak ngaji, dia akan bilang kemarin doang lo lagi insaf, sekarang nggak insaf. Jangan. Waliya'tabira fiha. Jadi kita i'tibar, jadikan kita contoh atas diri kita, jadi kita istiqomah. Jadi kalau kita ingin selamat dari orang lain, pertama kita nggak usah menyebutkan kejelekan orang lain, cukup dengan kebaikannya. Yang kedua, liya'tabira fiha, kita jadi ibrah, jadi contoh atas diri kita untuk orang lain. Jangan kita nanti jadi bumerang atas ucapan kita sendiri. Insyaallah mudah-mudahan kita akan melanjutkan minggu depan, ya. Mungkin saat Irfan minggu depan kita langsung gitu tawakufan, ya. Jadi insyaallah kita masih ada selembaran, kita akan buka dan kita akan teruskan dengan kitab yang lain. Saya mohon maaf sekali lagi atas segala sesuatu yang saya lakukan selama di majlis ta'lim ini. Kita besok tawakufan itu bukan arti berhenti, ya, tapi kita mengagungkan kedatangan bulan suci Ramadan. Kita berharap sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan panjang umur dalam keadaan ketaatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat mengharap sama Allah apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan menghasilkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyu min qabli, la ilaha illallah." La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bi ni'mati rabbana lakal hamdu wa sultan. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa rabbana fa'ani ma'al qur'an fakina fa ahlan qaran fina dzakar rabbi wa afina wa tariqan fa'ani qarama wa rasul Muhammadan khilasika Allah tanika syar. Rabbana salli kullu syur wa kirra bi ridha wa man kullu dhanka wa sinuna wa sallallahu alaihi wasallam sallallahu tashar mustafa man da'ana hidatan sya'al karam syara as-sahra. اللهم اهدنا بهداه اللهم ولا تولنا ولا تجعلنا في وحسبنا الله نعم الوكيل نعم على حول عظيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.